Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bustaminarda, sahabat BN. Gonjang ganjing masalah OTT yang dilakukan oleh KPK baru lalu terhadap Basarnas tampaknya perlu menjadi pengalaman, terutama tentu bagi KPK sendiri, bahwa di dalam melakukan tugas perlu ada koordinasi dengan pihak-pihak lain. Kalau tidak dilakukan koordinasi, maka jadinya seperti yang terjadi pada kasus OTT ini. Sehingga TNI perlu jadinya datang melakukan koordinasi ke KPK terhadap 2 orang anggota TNI yang terlibat dalam OTT KPK itu. Dan dalam hal ini memang benar sekali apa yang disampaikan oleh Panglima TNI Yudo Margono, bahwa TNI bukan intervensi kepada KPK, tetapi TNI hanya melakukan koordinasi dengan KPK bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini, untuk anggota TNI itu peradilannya ada di peradilan militer. Itu yang disampaikan oleh Dan Puspon TNI ketika dia bersama rombongannya datang ke KPK atas perintah Panglima TNI. Jadi yang datang ke KPK itu bukan prajurit batalion, bukan untuk melakukan pemagaran terhadap KPK, tetapi untuk melakukan koordinasi. Dan yang pergi itu memang seperti dikatakan Panglima TNI, itu orang yang mengerti hukum. Beliau-beliau yang datang ke sana itu perwira-perwira tinggi yang mengerti hukum dan membidangi hukum di TNI. Jadi memang pantas Panglima TNI tampak agak keras menanggapi hal yang selentingan. Ada mengatakan apa yang dilakukan oleh TNI terhadap KPK berkaitan dengan 2 orang anggota TNI yang terlibat OTT itu dikatakan intervensi. Dengan tegas Panglima TNI mengatakan itu bukan intervensi. Kita baca sebuah berita tentang hal ini yang merupakan pernyataan dari Panglima TNI. Pipa.co.id menurunkan berita di bawah judul Panglima TNI .2, kalau mau intervensi, saya perintahkan batalion datang dan memagar KPK. Berita ini hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023. Jakarta. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan bahwa lembaganya akan terus berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam mengusut kasus korupsi yang menjerat Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Hendri Alfiandi. Hal itu ditekankan Yudo setelah menggelar pertemuan dengan Ketua KPK Firly Bahuri di Jakarta Rabu 2 Agustus 2023. Yudo menyebut pertemuan itu dilakukan dalam rangka koordinasi. Jadi ditegaskan oleh Yudo Margono bahwa pertemuan itu bukan dalam rangka intervensi, tetapi dalam rangka koordinasi. Dan ini patut dicontoh
oleh semua lembaga dan instansi di negara ini dalam hal koordinasi. Sebab biasanya selama ini di kalangan birokrat menyebut koordinasi itu sangat mudah, melakukannya sangat sulit. Dan ini tentu pembelajaran yang paling berharga bagi KPK. Ketika KPK jika benar tidak melakukan koordinasi dengan TNI berkaitan dengan terjeratnya 2 anggota TNI pada OTT KPK ini. Kita lanjutkan bacanya. Kalau ketemu kemarin, ya koordinasi, silaturahmi. Tadi harus koordinasi, ya kita koordinasi. Kata Yudo kepada wartawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat 4 Agustus 2023. Yudo menegaskan Pusat Polisi Militer Puspom TNI akan terus berkoordinasi dengan KPK sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Seperti yang disampaikan Presiden waktu itu, koordinasi. Tentunya kita sebagai penyidik Puspom TNI selalu berkoordinasi dengan KPK. Dia juga mengatakan tidak ada intervensi TNI terhadap KPK. Beberapa prajurit TNI yang dikerahkan ke KPK usai Henry ditetapkan sebagai tersangka bukan merupakan bentuk intervensi, sebab mereka pakar hukum yang diperintahkan untuk melakukan koordinasi sejak awal. Jadi kalau intervensi itu, saya memerintahkan batalion yang enggak tahu apa-apa datang ke situ memagar KPK. Itu intervensi. Yang kemarin datang itu para pakar hukum, semuanya tahu tentang hukum, dan kita perintahkan untuk koordinasi, katanya. Jadi tegas sekali Pak Panglima Yudo Margono mengatakan kalau untuk intervensi tentu memang benar kata Pak Yudo Margono, lebih baik diperintahkannya anggota batalion datang ke sana memagar KPK itu. Tetapi ini yang datang ke sana orang-orang yang mengerti hukum. Prajurit-prajurit TNI yang mengerti hukum dan yang memidangi hukum pula di TNI. Temui Ketua KPK Firly Bahuri. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bertemu dengan Ketua KPK Firly Bahuri pada Rabu 2 Agustus sebagai bentuk pembahasan soal investigasi bersama dalam menangani kasus dugaan korupsi di Badan SAR Nasional Basarnas. Basarnas Hendri Alfiandi dan anggota TNI AU sekaligus koordinator administrasi Korsmin Kabasarnas Letkol ADM Afri Budi Cahyanto ditetapkan tersangka kasus pengadaan barang dan jasa di Basarnas. Ada 3 orang sipil yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini. Dalam pertemuan itu juga disampaikan bahwa 5 orang tersangka sudah dilakukan penahanan baik itu oleh penyidik KPK dan juga penyidik Puspom TNI. Ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di kantor KPK Jakarta Rabu. Ali menjelaskan bahwa kedua pimpinan itu sepakat melakukan investigasi bersama untuk menangani kasus korupsi di Basarnas demi menyelesaikan kasus korupsi itu sesuai dengan kewenangan lembaganya. Sehingga kemudian dalam pertemuan itu disepakati beberapa hal, diantaranya tentu nanti akan dilakukan penanganan perkara ini secara bersama-sama, gabungan atau joint investigation antara KPK dan Puspom TNI, sehingga perkara ini nantinya bisa diselesaikan dengan kewenangan masing-masing dalam hal bahwa tentu KPK memiliki dasar 42 Undang-Undang KPK. Kemudian ada pasal 89 KUHP, kata Ali. Tersangka pemberi suap dugaan kasus korupsi di Basarnas, Komisaris Utama PT Multigrafika Cipta Sejati atau MJCS Mul Sunadi Gunawan atau MG, Dirut PT Intertekno Grafika Sejati Marilia atau MR, PT Kinda Abadi Utama Kau Roni Aidil atau RA. Para terduga pemberi suap yaitu
Mul Sunadi Gunawan, Marilia, dan Roni Aidil disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tersangka penerima suap Kepala Basarnas Marsda TNI Henry Alfiandi, Koordinator Staf Administrasi Kepala Basarnas Letkol Apri Budi Cahyanto. Namun untuk keduanya itu akan menjalani proses hukum lebih lanjut di Puspom TNI. Jadi ini kiranya duduk persoalan dari kasus OTT yang juga memprihatinkan kita. Kita mendengar selama kepemimpinan KPK oleh Firly Bahuri ini mungkin tak banyak OTT. Agaknya entah sekali ini baru OTT. Tapi sayangnya OTT sekali ini bermasalah pula. Bikin gaduh pula jadinya. Karena itu, sahabat BN, memang kita perlu mencontoh kepada TNI ini. Perlu kita akui TNI di bawah komando Panglima TNI Yudo Margono sekarang ini tampak demikian menjadi catatan bertinta emas agaknya bagi bangsa ini. Panglima TNI Yudo Margono benar-benar kelihatannya tidak mau sedikit pun masuk-masuk ke dunia politik praktis. Sedikit pun dia tidak mau. Terlihat sekali dari kepimpinan Pak Yudo Margono selama ini, semenjak dia dilantik. Orangnya tidak haus jabatan. Sekali lagi, patut kita mencontoh kepada TNI di dalam berbangsa dan bernegara. Dan tentu juga patut diberikan penghargaan kepada TNI sebagai benteng pertahanan negara kita. Jangan sampai hendaknya TNI dibedakan dengan lembaga atau instansi lain. Karena keberadaan TNI itu sangat-sangat penting dalam suatu negara. Tentu juga bagi negara Republik Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu